Hai teman Bi, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Boarding Adventure bersama saya Boarding Supriyadi. Di video kali ini saya akan nge-review sebuah backpack atau tas punggung dari Salomon, yaitu ada Salomon Trailblazer 2.0. Tas ini tuh unisex ya, bisa dipakai cewek dan juga cowok, dan walaupun namanya ada embel-embel Trailblazer, dia itu didesain bukan cuma untuk kegiatan trail running saja, melainkan dia bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Bahkan kalau buat saya sendiri, dia bisa dipakai untuk pendakian singkat, atau kalau bahasa kitanya itu tektokan lah ya, yaitu pendakian yang nggak ngecamp alias bolak-balik dalam satu hari saja. Nah, kelebihan dari tas ini yang paling saya suka, yang pertama itu karena sangat nyaman dan juga ringan, karena dia sudah mengusung lightweight. Terus hampir 90% dari bahan tas ini dia menggunakan bahan polyester yang dipadukan dengan polyamid dan juga polyethylene untuk bagian foam atau busa yang nempel ke punggung. Di bagian depan ada logo Salomon yang cukup gede, terus di bawahnya ada Trailblazer 2.0 yang mengartikan kalau ukuran backpack ini tuh sebesar 20 liter. Di samping depan ada satu buah pocket yang tersembunyi yang bisa kita skenario-kan untuk nyimpen raincoat ataupun jaket windbreaker. Ini ukurannya lumayan gede ya. Terus di bagian samping kiri kanan ada dua buah mesh pocket yang meshnya itu elastis alias bisa melar. Di sini kita bisa naruh botol minum misalnya atau apapun itu sebenarnya, bebas lah ya, kita bisa skenario-kan macam-macam. Nah, di bawah mesh pocket terdapat tali elastis yang mana fungsinya ini untuk trekking pole holder. Ada dua sebenarnya, yaitu bagian bawah sama atas. Jadi jika teman-teman membawa trekking pole yang kebetulan lagi nggak dipakai, bisa kita taruh di sini ya. Kalau buat saya sendiri, penggunaan trekking pole itu lebih nyaman pada saat turun ya, karena akan sangat membantu menopang beban tubuh kita. Sementara pada saat naik malah akan bikin ribet, apalagi kalau misalkan kita jalan di tanjakan yang cukup terjal. Jadi biasanya pada saat naik saya akan membawa trekking pole-nya itu di tas dan baru digunakan ketika pada saat turun. Beralih ke bagian belakang ada bag systemnya. Oh iya, si tas ini tuh frameless ya, alias tidak memiliki frame. Di sini hanya ada bantalan foam yang tidak terlalu tebal namun cukup empuk. Dan itu tidak masalah, mengingat ukuran tas ini juga cuma 20 liter saja, bukan buat dipakai bawa beban yang berat juga. Jadi jangan samakan seperti carrier yang bag system atau foamnya harus tebal. Untuk bagian shoulder strapnya dia sangat tipis banget, karena sesuai konsep kalau backpack ini tuh mengusung lightweight. Ini bahannya kayak jaring-jaring kayak gini ya. Sementara di bagian atasnya ada lubang yang langsung tembus ke kompartemen utama. Ini fungsinya sebagai saluran water bladder. Di kiri kanan ada ya. Jadi kita bisa bebas memilih menempatkan selang water bladdernya itu di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Lalu untuk chest strapnya dia menggunakan sistem pengait kayak gini ya. Kalau biasanya kan di slider atas bawah. Nah, kalau ini tuh dikaitkan kayak gini, jadi dilepas dulu baru kita masukkan. Total ada 4 lubang yang bisa kita atur sesuai ukuran badan kita tentunya, pasnya di mana. Tali webbingnya sendiri lumayan tebal, cukup kokoh lah ya. Tas ini juga dilengkapi hip belt
Yang mana sebagaimana kita tahu, kalau manfaat hip belt pada tas itu untuk mendistribusikan beban supaya tidak tertumpu pada bagian punggung saja, melainkan dibantu dengan pinggang, sehingga punggung kita tidak akan terasa sakit. Untuk bahan hip belt-nya dia masih sama dengan bahan shoulder strap, tapi yang membedakan di bagian hip belt-nya ini sudah terdapat 2 buah pocket, yang mana kiri dan kanan itu beda ya. Kalau yang sebelah kiri itu pocket standar, sebuah kantong seperti biasanya. Sementara yang sebelah kanan poketnya berupa jaring atau mesh yang cukup elastis. Sekarang kita masuk ke kompartemen utama. Di sini ada zipper atau resleting. Dan si zippernya ini sudah YKK pastinya. Kita masuk. Ini kompartemen utamanya cukup luas dan sudah ada water bladder holder juga. Lalu di sini ada apa nih keliwer-keliwer kayak gini? Ini adalah sebuah kantong ajaib atau kantong serbaguna yang mana bisa kita fungsikan untuk menyimpan barang-barang seperti handphone ataupun dompet, bahkan kunci mungkin. Karena memang sudah ada holder untuk pengait kunci juga. Ini cerdas banget ya menurut saya, karena barang-barang elektronik seperti handphone bisa kita simpan di sini. Karena kalau semuanya dimasukkan di kompartemen utama cukup riskan juga. Nah, dengan posisi poketnya yang berada di bagian atas, ini merupakan ide yang sangat cerdas. Oke, kayaknya kita udah ngebahas semua bagian tas ini ya. Jadi kesimpulan, tas ini cocoknya buat siapa? Ini sesuai namanya yaitu Trailblazer. Jadi tas ini tuh selain bisa digunakan untuk kegiatan trail running, tas ini juga cocok digunakan untuk pendakian singkat, yaitu pendakian yang cuma 1 hari saja. Selain itu, tas ini juga bisa digunakan untuk bepergian pada saat naik pesawat misalnya. Ketika kita naik pesawat, kita bawa bagasi, bawa koper, biasanya kan ditaruh di tempat bagasi. Nah, ketika kita bawa barang-barang elektronik seperti laptop misalnya, kan cukup riskan juga jika seumpama ditaruh di tempat bagasi. Makanya kita bisa menyimpannya di tas ini dan kita membawanya ke kabin. Baru nanti setelah landing kita bisa menyimpannya kembali ke koper. Mengingat tas ini juga yang bisa dilipat-lipat, jadi dia tidak akan memakan space yang terlalu banyak. So, segitu dulu ya review backpack dari Salomon ini dengan seri Salomon Trailblazer 2.0. Buat teman-teman yang berminat, kalau kalian mau beli, tentunya harus di toko yang terpercaya. Nah, sebagai salah satu distributor resmi brand Salomon di Indonesia, teman-teman bisa cek di marketplace Tokopedia, yaitu di 180 SPM SCBD, atau teman-teman bisa kunjungi langsung offline store-nya di 180 SPM Galleria SCBD, lot 6, Kafling 53-54 Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next video. Salam Indonesia.